Shalom, kami sangat senang sekali menyambut Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini untuk bergabung beribadah bersama kami. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Semoga lewat ibadah ini, Roh Kudus sendiri yang bekerja di hati kita dan mengubahkan kita semakin serupa dengan Kristus. GKK Makassar akan memberikan bantuan untuk korban bencana kebakaran di Jalan Tinumbu, Lorong 149 Makassar. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan berupa dana, dapat memberikan bantuan ke nomor rekening Departemen Misi yang tertera pada layar Anda. Mohon menambahkan angka 2 untuk nominal bantuan yang diberikan, seperti contoh Rp100.000 agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan dengan tepat. Untuk batas pengumpulan bantuan sampai pada tanggal 30 Juni 2021. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan dimulai. Mari kita membuka suara kita untuk memuji Tuhan, dan mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada ibadah online kita hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan Allah kita, karena besar anugerah Allah bagi kita. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya, ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya yang puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya,
tinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Dengarkanlah firman Tuhan terambil dari Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari yang boleh kami lalui, ada suka, ada duka. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga membawa hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Biarlah inilah yang menjadi penuntun kami untuk melewati hari-hari kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita selalu dapat berkata, aku tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Karena Yesus adalah satu-satunya nama terindah yang selalu menjadi penghiburan untuk kita. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus
Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Pertama-tama, biarlah kita selalu menaikkan doa ucapan syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita juga tak lupa terus berdoa untuk COVID yang masih berlangsung sampai saat ini. Untuk orang-orang yang mungkin sedang sakit, kita juga berdoa untuk mereka. Dan terus berdoa untuk pemulihan negara kita. Baik dari segi ekonomi, kita terus mohon Tuhan yang memulihkan negara kita pada khususnya. Dan kita tak lupa berdoa untuk rencana gereja kita untuk membuka ibadah secara hybrid, yaitu online maupun onsite. Mari terus berdoa untuk segala persiapan yang sedang diadakan, untuk orang-orang yang telah berkomitmen untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Mari berdoa bersama-sama. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu memberkati kami, Engkau selalu menyertai kami dengan berkat yang selalu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami terus berdoa untuk COVID yang masih berlangsung sampai saat ini. Jika ada di antara kami yang sakit karena COVID, Bapa kami mohon jamahan-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Jika ada persoalan yang mereka hadapi, Bapa kami juga mohon Engkau sendiri memulihkan mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka keluar dari semua permasalahan mereka. Bapa kami terus berdoa untuk pemulihan negara kami. Dari segi ekonomi, keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang menolong negara kami. Bapa kami juga berdoa untuk rencana gereja kami mengadakan ibadah secara hybrid. Bapa kami berdoa untuk segala persiapan, untuk orang-orang yang telah berkomitmen untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Bapa kami mohon Engkau sendiri memberikan hati yang bersungguh-sungguh kepada mereka untuk mau melayani Engkau. Mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk melayani Engkau. Bapa kami berdoa, kami mengucap syukur untuk doa-doa yang kami boleh panjatkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajar, dan Tuhan sungguh milikku. Ya
Bacaan bertanggapan kita hari ini berjudul Pengharapan Orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada janji berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena
Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang pada hari ini saya bisa menyapa kembali, berjumpa kembali dengan saudara di dalam ibadah pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juni. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyertai, memimpin, menolong kita melewati masa-masa penuh dengan pergumulan, masa-masa mungkin penuh dengan tantangan, masa-masa susah di dalam hidup kita. Tetapi kita syukur bagaimana Tuhan boleh menolong kita melewati sehari demi sehari. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada saudara dan memberikan kesuksesan di dalam kehidupan saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita datang di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, pada hari ini dengan penuh kerinduan, kami menyediakan telinga dan hati kami untuk mendengar dan mengimani akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mau berbicara kepada kami, supaya kami semakin mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Tuhan memberikan kami damai dan sejahtera, memberikan kami ketenangan sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, bantu hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan benar. Terima kasih, inilah doa kami. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah jalan hidup orang benar. Saudara, saya percaya bahwa semua kita pernah melihat kapal. Bahkan mungkin saudara dan saya kita pernah naik kapal. Mungkin sebahagian kita pernah naik kapal pesiar yang besar. Saudara, bagaimanapun keadaan kapal itu, maka setiap kapal minimal harus ada dua alat yang penting. Ada dua alat yang penting yang harus dimiliki oleh kapal. Yang pertama adalah navigasi atau kompas. Dan yang kedua adalah daun kemudi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, navigasi atau kompas adalah alat pada kapal yang dipakai untuk membantu dalam memberikan arah pada kapal saat berlayar. Saudara, kalau tidak ada alat ini, maka kapal itu pasti akan tidak bisa diarahkan. Atau mungkin dia tidak tahu mau kemana. Ketika dia berlayar di laut lepas, kemungkinan besar dia hanya akan bisa berputar-putar dan tidak bisa mencapai tujuan. Kalau kapal-kapal kecil mungkin seperti kapal yang bisa kita naik menuju ke Pulau Kayangan atau ke Pulau Gusung atau ke Pulau Lai-Lai, mungkin tidak perlu lah ya pakai kompas karena pulaunya dapat dilihat dengan mata. Tapi untuk yang di laut lepas untuk pergi ke satu pulau ke pulau yang lain, saudara, atau negara ke negara lain, itu pasti memerlukan navigasi atau kompas. Alat yang kedua yang saya sebut tadi adalah daun kemudi.
Daun kemudi adalah alat pada kapal yang dipakai untuk mengarahkan agar kapal bisa sampai kepada tujuan. Saudara, biasanya daun kemudi ini berada di buritan, di lambung bagian bawah belakang. Tujuannya adalah supaya kapal ini bisa digerakkan menuju arah atau sampai kepada tujuan. Tanpa kemudi juga kapal ini tidak akan bisa diarahkan. Artinya dia hanya akan mungkin berputar-putar di laut lepas dan tidak mungkin bisa diarahkan sampai kepada tujuan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sebuah kapal memerlukan dua alat ini. Dan dua alat inilah yang dipakai kapal untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa sama seperti kapal, kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang benar, kehidupan anak-anak Tuhan juga memerlukan pedoman, navigasi, kompas, dan daun kapal. Orang benar harus melakukan dua hal ini agar dapat mencapai tujuan hidupnya yang mulia. Orang percaya harus melakukan dua hal ini agar dia bisa mencapai tujuan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Saudara, apakah itu? Dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3 kita menemukan dua hal ini. Yang pertama adalah bahwa anak-anak Tuhan harus menjauhi kejahatan. Mazmur yang kita baca tadi di dalam pasal 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, langkah untuk kita menjauhi kejahatan. Si pemazmur memberitahukan kepada kita agar kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, agar kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, agar kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, di dalam bahagian ini sangat menarik sekali. Di sana disebutkan 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang fasik. Saudara, orang fasik adalah orang yang membuang rasa takutnya pada Tuhan. Jadi orang fasik sama sekali tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mungkin kita masih punya rasa takut kepada Tuhan ya. Tapi orang fasik sama sekali tidak. Dia membuang rasa takutnya kepada Tuhan. Orang jenis yang kedua, pemazmur menyebutkan sebagai orang yang berdosa. Apa itu orang berdosa? Adalah orang yang memberontak secara terang-terangan kepada Tuhan. Kalau kita tahu definisi dosa adalah tidak kena sasaran Tuhan. Jadi orang yang berdosa atau sinners man itu adalah orang yang secara terang-terangan memberontak kepada Allah. Tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah. Orang yang ketiga disebutkan pemazmur adalah pencemooh. Siapakah pencemooh itu? Pencemooh adalah orang yang menyangkal, menghina agama, menghina Tuhan, atau mereka yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Saudara, itu adalah yang disebut sebagai pencemooh. Anak-anak Tuhan diminta untuk menjauhi kejahatan dengan cara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya saudara, bahwa orang percaya itu harus menghindar atau tidak mengindahkan nasihat orang fasik. Mereka tidak menaruh minat di nasihat orang fasik. Anak-anak Tuhan diminta untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya mereka tidak memperhatikan atau mereka tidak menikmati segala tindak tanduk perbuatan orang-orang berdosa. Anak-anak Tuhan diminta untuk tidak duduk di dalam kursi atau tempat duduk orang pencemooh, artinya mereka tidak mengambil bahagian di dalam perbuatan-perbuatan orang-orang pencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur juga mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak berjalan, untuk tidak berdiri, untuk tidak duduk. Di sini saudara kita melihat ada kembali kata yang sangat indah, yaitu berjalan, berdiri, dan duduk. Saudara, ini memberikan satu intensitas
Artinya sesuatu yang semakin hari semakin tajam dan membawa orang kepada kehancuran. Saudara berjalan pasti dia tidak punya kemungkinan untuk duduk, bukan? Ya. Tapi kalau dia sudah berjalan, tidak ada kemungkinan untuk berdiri. Tetapi ketika dia berdiri, maka ada kemungkinan dia akan duduk. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya langkah awal adalah tidak berjalan. Sebab ketika kita tidak berjalan, kemungkinan kita akan berdiri. Ketika kita berdiri, maka kemungkinan kita akan duduk. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, langkah untuk menjauhi kejahatan adalah kita menghindar meminta nasihat dari orang-orang fasik. Langkah untuk menjauhi kejahatan adalah kita menghindar untuk berbuat apa yang dibuat oleh orang-orang berdosa. Langkah untuk menjauhi kejahatan adalah menghindar dari kesukaan orang-orang pencemooh. Artinya saudara, kita diminta untuk tidak menaruh minat kepada nasihat-nasihat orang fasik. Artinya kita tidak menikmati apa-apa yang dibuat oleh orang-orang berdosa. Artinya kita tidak mengambil bahagian di dalam tindakan orang-orang jahat atau orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka di dalam perjalanan kita gampang sekali mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang fasik. Ketika kita mendengarkan nasihat orang fasik, maka kemungkinan besar kita akan menikmati apa yang dilakukan oleh mereka. Bahkan kita akan menjadi lebih jauh lagi, kita bisa terlibat melakukan apa yang mereka lakukan. Seorang anak muda yang sedang lewat di dalam kumpulan orang-orang yang melakukan perjudian. Ketika dia lewat di jalan itu, maka kemungkinan besar anak-anak muda yang lain itu yang sedang bermain judi, dia akan memanggil, ayo kamu ke sini. Ya, maka ketika dia mendengarkan ya ajakan orang berdosa, maka dia akan berdiri melihat orang-orang yang melakukan perjudian. Setelah dia di sana melihat, dia menikmati, lalu kemudian dia duduk dan kemudian dia ikut bermain judi. Nah, seperti itulah gambaran. Ya, pemazmur mengingatkan untuk kita menghindari kejahatan supaya jangan kita terbujuk dengan rayuan orang-orang yang membawa kita kepada nasihat-nasihat kejahatan. Sebab kalau kita menerima rayuan mereka, maka kita sebentar akan berdiri di sana, menikmati apa yang dilakukan mereka, dan kemungkinan besar kita akan ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Saudara, kalau kita ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, kita ingat bagaimana Yusuf ketika dia digoda. Saudara, dia bukan hanya berjalan, tetapi Yusuf untuk menghindari daripada bujukan dosa. Bujukan istri Potifar itu dia apa saudara? Dia lari. Ya, dia tidak mau bermain-main, dia tidak mau berjalan, apalagi berdiri, apalagi duduk. Dia lari. Dan itulah caranya bahwa anak-anak Tuhan untuk bisa menghindar dari kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang benar. Pemazmur memberitahukan kepada kita yang kedua adalah mendekati firman. Kalau yang pertama tadi kita diminta untuk menjauhi kejahatan, dan yang kedua kita diminta untuk mendekati firman. Mazmur 1 ayat 2 berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, langkah untuk mendekati firman Tuhan atau langkah untuk kita mendekati perintah-perintah firman Tuhan, maka harus ada yang namanya kesukaan. Kesukaan, saudara, kesukaan itu tentu sesuatu yang tidak dipaksa. Kesukaan itu dengan kerelaan hati. Kesukaan itu adalah inisiatif sendiri, tidak di bawah ancaman, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah intimidasi. Ya, saudara, kesukaan sesuatu yang keluar dari dalam diri, bukan karena aturan, bukan karena perintah, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi. Saudara,
firman Tuhan memberitahukan kepada kita langkah mendekati firman Tuhan adalah harus ada kesukaan di dalam diri kita. Saudara, seorang anak yang suka belajar, maka dia akan termotivasi untuk membaca. Ya, jadi tidak perlu orang tuanya paksa-paksa dia, karena memang dia suka belajar. Ya, tidak perlu ditegur, tidak perlu harus diberikan peringatan. Karena kesukaan maka dia otomatis dia akan belajar dan membaca. Kalau saudara suka memasak, ya pasti saudara juga termotivasi untuk membaca buku-buku resep. Ya, tidak perlu harus dipaksa-paksa. Ya, itu caranya. Saudara, karena ada kesukaan. Ya, saya punya seorang teman dan saya sangat kagum sama dia ketika saya kuliah dulu. Saudara, teman saya ini seorang pemuda yang baru lulus SMA dan dia kuliah bersama-sama dengan saya di sekolah seminari. Saudara, saya kagum dari dia adalah apa, saudara? Bahwa dia memiliki kesukaan untuk membaca. Jadi sementara orang-orang biasa jam istirahat, ya, dia masuk ke perpustakaan, dia membaca. Ya. Ketika malam hari harus ada namanya belajar mandiri, dia masuk ke perpustakaan, dia membaca. Dan yang lebih hebat lagi adalah dia membaca buku-buku yang berat, ya, tulisan-tulisan atau pengarang-pengarang yang terkenal. Dia baca, saudara. Dan kini dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan, mempunyai pengetahuan yang luas. Saudara, luar biasa, oleh karena dia punya kesukaan. Baru-baru ini ada seorang teman saya, dia memberitahukan kepada saya bahwa, Pak, anak saya ini suka membaca. Saya berkatakan, oh bagus dong, kalau suka membaca berarti kamu tidak usah setengah mati untuk mendorong-dorong dia membaca. Pak, saya ini kewalahan Pak, ya saya belikan buku sudah cepat dilelap habis. Lalu saya bilang sama dia, oh kalau begitu saya punya banyak buku. Ya, dulu waktu anak saya masih kecil juga suka membaca. Jadi saya motivasi dia terus dengan membelikan buku. Dan banyak sekali buku-buku bacaan yang bagus-bagus. Saya bilang karena anakmu suka membaca, nanti saya akan belikan atau saya berikan buku itu. Saudara, satu hari saya kumpulkan beberapa buku, mungkin ada lebih 10 buku yang bagus-bagus, saya kasihkan kepada dia. Karena anaknya suka membaca. Saudara senang ya kalau anak punya suka membaca. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk memotivasi dia. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa untuk langkah mendekati firman Tuhan itu harus ada kesukaan. Ada keinginan dari dalam diri. Pemazmur mengatakan bahwa orang benar berjalan di dalam kebenaran adalah bukan saja dia suka kepada Taurat Tuhan, tetapi juga dia mengatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa, saudara? Ketika dia sudah suka akan firman Tuhan dan ketika dia sudah membaca firman Tuhan, maka dia menyimpannya di dalam hatinya dan segera dia akan mempraktekkannya. Kalau saudara, ibu-ibu yang suka masak, lalu saudara beli buku resep, apakah buku resep itu setelah dibaca disimpan begitu saja? Berarti saudara hanya sebatas pengetahuan. Kalau kita suka membaca firman Tuhan, lalu hanya suka membaca saja, tetapi tidak merenungkan, maka itu sebagai pengetahuan. Tetapi merenungkan itu adalah berbicara untuk memenuhi hati. Ketika kita membaca itu memenuhi pikiran. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur menasehati tidak cukup hanya kepada suka, tetapi juga merenungkan. Membiarkan itu menjadi perenungan di dalam dirinya dan memotivasi dirinya untuk melakukan. Membiarkan firman Allah itu yang mengontrol seluruh kehidupannya. Membiarkan firman Tuhan itu yang mengendalikan kehidupannya. Dan dia berjalan seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Di sana dikatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya sepanjang hari kehidupannya dia membiarkan firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah langkah kita mendekati firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka anak-anak Tuhan, jalan orang benar itu ada dua yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah menjauhi kejahatan dan yang kedua adalah mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Pertanyaan kita sangat sederhana sekali. Kalau saya sudah melakukan dua hal itu, saya sudah menjauhi kejahatan
dan saya melakukan firman Tuhan, saya baca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, apakah ada sesuatu yang saya bisa dapatkan dari sana? Apakah ada dampak bagi saya? Saudara, sangat luar biasa sekali saudara. Firman Tuhan memberikan satu janji dampak bagi setiap saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan menghindari kejahatan. Di dalam ayat 1 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dampak yang pertama Alkitab mengatakan berbahagia atau bahagia. Saudara, apa itu bahagia saudara? Saudara, saya percaya saudara dan saya kita kepingin sekali bahagia. Banyak orang sekarang mencari kebahagiaan dengan berbagai-bagai cara. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang yang menjauhi kejahatan, dia adalah orang yang berbahagia. Apa itu bahagia saudara? Bahagia artinya berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Tuhannya. Ketika seseorang bisa berdamai dengan dirinya, ketika seseorang bisa berdamai dengan Tuhannya, itu adalah kebahagiaan. Bukan soal banyaknya harta, bukan soal kedudukan, bukan soal reputasi, tetapi orang yang menghindar atau menjauhi kejahatan. Saudara, dia berbahagia karena dia sedang berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Tuhannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau seorang anak, dia tidak melakukan kejahatan, apakah dia pulang ke rumah, dia akan merasa gelisah? Saya rasa tidak. Ya. Apakah seorang anak, kalau dia tidak melakukan kejahatan, apakah ketika dia bertemu dengan orang tuanya, dia merasa takut? Saya rasa tidak. Hanya orang-orang yang telah melakukan kejahatan atau anak-anak yang telah melakukan kejahatan. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia tidak merasa damai. Karena dia merasa orang tuanya akan tahu. Bahkan orang tuanya sudah tahu apa yang dilakukan. Sehingga dia tidak memiliki damai. Ya. Dia akan bertemu dengan orang tuanya dan merasa takut karena sebentar lagi dia akan dihakimi. Atau mungkin ditanyai oleh orang tuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan sama dengan kita, bukan? Ketika kita tidak melakukan kejahatan, tidak mengikuti orang fasik, tidak melakukan tindakan orang berdosa, tidak kumpul dengan orang pencemooh yang menghina Tuhan. Saudara, akankah kita merasa takut untuk datang kepada Tuhan? Akankah kita merasa Tuhan akan menghakimi kita? Akankah kita merasa bahwa Tuhan akan segera akan menjatuh hukuman atas kita? Saya rasa tidak, bukan? Kita akan datang kepada Tuhan dengan rasa damai. Ya, kita akan menjalani kehidupan kita dengan rasa damai karena kita sedang tidak melakukan kejahatan dan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah upah atau dampak ketika kita menghindar daripada kejahatan. Kita dibuat bahagia, ada damai di dalam diri kita. Kita bisa berdamai dengan sesama kita, terlebih kita bisa memiliki damai bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang melakukan firman Tuhan, merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka dampaknya apa saudara? Alkitab memberitahukan kepada kita. Di dalam ayat yang ketiga berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Catatan kita adalah berhasil atau sukses. Kalau di kalimat atas tadi ada kata berbahagia. Di penutup ayat 3 di sana disebutkan tentang sukses atau berhasil. Saudara, kebahagiaan orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di taman Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pohon itu ditanam, bukan tumbuh liar. Alkitab memberitahukan bahwa pohon itu sengaja ditanam, bukan dia tumbuh liar. Dia ada planning dari tuannya. Dia ada rencana dari sepemiliknya. Dan ditanam di tempat yang bagaimana? Karena ada planning yang indah, tidak mungkin ditanam di tanah yang gersang. Alkitab mengatakan ditanam di tanah yang ada airnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pohon yang ditanam di tepi air, dia akan tumbuh menjadi pohon yang normal, subur, akar-akarnya kuat, batangnya segera membesar, daun-daunnya segera akan rimbun.
Saudara, bahagian ini memberitahukan kepada kita, ketika pohon ditanam di tepi air, maka dia akan bertumbuh menjadi segar. Ini memberitahukan kepada kita, ketika kita membaca, kesukaan kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka itu akan membuat jiwa kita menjadi segar. Jiwa kita menjadi segar. Saudara, pernah saudara membaca firman Tuhan yang kemudian membawa jiwa saudara menjadi segar? Suatu hari saya menulis satu ayat firman Tuhan dari Yesaya. Ketika saya tulis, lalu kemudian saya posting dan saya membagikan ke beberapa teman-teman. Ya, membagikan. Saudara, dia memberitahukan kepada saya, Pak, indah sekali firman Tuhan ini, Pak. Ya, padahal saya tidak ngomong apa-apa. Saya hanya tulis dan kemudian saya kirimkan dan dia merespon bahwa, Pak, indah sekali firman Tuhan. Saya percaya itu sangat menyegarkan jiwanya. Saudara, amin saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Mungkin itu bentuk teguran, sapaan, peringatan, pengharapan, janji-janji. Oh saudara, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu menyegarkan kita. Saudara, yang kedua, di sana disebutkan tentang ia menghasilkan buah pada musimnya. Karena ditanam di tepi air, dia subur dan pada musimnya dia menghasilkan buah. Tentu saudara, pohon buah menghasilkan buah. Buah mangga, pohon mangga punya buah mangga. Pohon jeruk menghasilkan buah jeruk. Pohon rambutan berbuahkan rambutan. Saudara, ini memberitahukan kepada kita setiap pohon buah mempunyai karakteristik tersendiri, punya ciri sendiri, ya, punya kekhasan sendiri. Sehingga ketika orang melihat, orang langsung tahu ini buahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca, kesukaan kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita bukan saja jiwa segar, tetapi juga kita menghasilkan buah. Kita punya karakteristik sendiri, punya ciri-ciri sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai identitas kita sendiri-sendiri, saudara. Menghasilkan buah tentu Alkitab memberitahukan ada buah roh. Ya, kita diubahkan oleh firman Tuhan. Yang dulunya kita pemarah, sekarang kita cinta damai. Yang dulunya kita suka iri hati, sekarang kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang dulunya mungkin kita suka berkata-kata yang tidak senang, sekarang kita suka menyanyikan mazmur. Firman Tuhan mengubah. Alkitab mengatakan bahwa menghasilkan buah pada musimnya. Itu berbicara tentang bahwa kita memiliki karakter yang indah di dalam hidup kita. Ada begitu banyak saya menemukan anak-anak Tuhan. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karakternya sehari lepas sehari itu diubahkan Tuhan menjadi indah. Kita mempunyai ciri sendiri sebagai anak Tuhan, punya karakter kita sebagai anak Tuhan. Dengan itu kita memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang daunnya tidak layu. Saudara, kenapa pohon bisa layu daunnya? Kemungkinan besar karena dia tidak dapat air. Ya, akar-akarnya itu tidak mendapat air. Sehingga pohon itu daunnya kemudian layu. Kalau sudah layu, apa yang terjadi? Pasti akan rontok, betul ya? Tidak mungkin daun layu itu akan melempel terus di pohon, tidak akan rontok. Saudara, ini berbicara tentang apa kepada kita? Hari ini berbicara tentang bahwa orang yang suka firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, janji firman Tuhan bahwa imannya menjadi kuat. Ya. Imannya tidak gampang diombang-ambingkan. Imannya tidak gampang goyah. Karena apa saudara? Karena dia kuat. Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, pergumulan, cobaan, penderitaan, dia bisa tegar kuat. Kenapa saudara? Karena ada firman Tuhan yang selalu dia renungkan, yang menjadi dasar di dalam kehidupannya. Dia bukan seperti kapal yang mudah diombang-ambingkan. Tidak, di dalam keadaan yang berubah, situasi berubah, tapi imannya kepada Tuhan tetap teguh. Hanya dimungkinkan ketika dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Yang kesukanya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam, maka dia mempunyai iman yang kokoh, yang kuat. Karena dia percaya Tuhan yang dia imani di dalam Alkitab itu yang menopang, yang memberikan dia kekuatan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang sudah menjauhi kejahatan dan mendekatkan diri kepada firman Tuhan, dia ada damai dengan dirinya, dia ada damai dengan sesamanya, terlebih dia berdamai dengan Tuhan, jiwanya menjadi segar, karakternya indah, imannya kuat. Saudara, apa yang mau dikatakan tentang orang ini? Orang ini adalah orang yang berbahagia dan orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Saudara, saya banyak menemukan anak-anak Tuhan yang seperti demikian. Justru dia menunjukkan keberhasilannya di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Apakah tujuan hidup orang benar itu? Saudara, tujuan hidup orang benar adalah tujuan nanti, yaitu hidup yang kekal. Tujuan kemudian hari, yaitu hidup yang kekal. Hidup di sana bersama-sama dengan itu tujuan nanti. Dan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Dengan matinya Kristus di atas kayu salib, itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa semua dosa-dosa kita diampuni, ditebus, dan kita akan mempunyai jaminan hidup yang kekal. Tetapi jangan lupa saudara, saudara dan saya masih hidup bukan? Dan saudara, kita punya tujuan sekarang. Apa tujuan hidup kita sekarang? Yaitu memperkenankan hati Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Hari ini saudara, kita sedang berjalan untuk menyenangkan hati Kristus. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Kristus? Yaitu berjalanlah di jalan orang benar. Apakah jalan orang benar itu? Menjauhi kejahatan dan mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan. Itulah jalan hidup kita, itulah tujuan kita sekarang. Ketika kita bisa menghindari kejahatan dan mendekatkan diri kepada firman Tuhan, kita sedang berjalan di jalan orang benar. Dan kemudian apa dampak daripada orang yang berjalan di jalan orang benar? Alkitab memberitahukan bahwa orang itu akan berbahagia dan orang itu berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saudara diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saudara ingin berjalan di jalan orang benar? Jika iya, maka saudara, kebahagiaan dan kesuksesan itu yang menjadi milik saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu buat kami hari ini. Semoga Tuhan menolong kami supaya kami memilih jalan orang benar, yaitu jalan menjauhi kejahatan dan mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Tidak menurut nasihat orang fasik, tidak mencintai perbuatan orang-orang berdosa, dan tidak melakukan perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan para pencomooh yang menghinakan Tuhan. Tetapi kami lebih memilih untuk merenungkan, kesukaan kami merenungkan firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami, yang membawa kami untuk semakin mengenal diri kami, mengenal Tuhan kami, berdamai dengan diri kami, berdamai dengan Tuhan. Jiwa kami menjadi segar, kami menghasilkan buah karakter-karakter kehidupan yang baik, dan iman kami kokoh. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan seperti demikian, maka Engkau memberikan kami janji kebahagiaan dan kesuksesan. Kami ingin memilih jalan ini ya Tuhan. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam hati kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa hari ini di minggu pertama di bulan Juni ini kita bisa mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Salib Hina. Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita.
tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Dia akan datang pula, bawaku padanya, temannya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Puji Tuhan, sungguh satu pujian yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan telah berkarya di atas kayu salib untuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, baiklah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 27 yang menjadi pengantar kita untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari kita baca bersama-sama bahagian ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini kembali mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk kita, berkorban untuk kita. Hari ini sebagai orang-orang yang telah menikmati penebusan Tuhan, kita diminta untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita sebagai penghormatan kita akan karya Tuhan. Kita juga diingatkan setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya. Melalui kehidupan kita menjauhi kejahatan dan mencintai firman Tuhan. Kehidupan kita berbuahkan sesuatu yang indah untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan kita diingatkan pula setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan. Ingatlah saudara dan saya, kita adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Mari kita membukakan pintu pengampunan
jika ada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Dan kita juga dengan terbuka meminta pengampunan jika kita telah menyakiti hati sesama kita. Nah saudara, sebelum kita menikmatinya, baik kita datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita minta Tuhan menyelidiki hati kita dan minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita teduh sejenak di dalam doa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya Tuhan, kudus sucikan kami, supaya kami layak menikmati perjamuan kudus Tuhan ini. Berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan kepada mereka yang sudah dibaptis. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara menahan diri untuk tidak mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang sudah dibaptis dan mempersiapkan diri, mari bersama-sama kita boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mungkin di rumah keluarga bisa membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Saudara-saudara sekalian, malam sebelum Yesus sarahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, saatnya kami akan menikmati roti dan anggur yang mengingatkan kami tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menikmati perjamuan ini yang mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar dan ajaib atas kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati roti dan anggur ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jika saudara sudah memiliki roti, angkatlah rotimu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Yang sudah memegang cawan, angkatlah cawanmu. Yesus berkata, cawan ini adalah materai perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Mari kita masuk di dalam doa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak layak untuk menghampiri Engkau ya Tuhan, karena kami adalah orang yang najis dan berdosa. Tetapi Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami dengan menyerahkan hidup-Mu di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan, di dalam perjamuan kudus kami mengenang semua itu.
Dan kami bertekad untuk sepanjang hidup kami, untuk tidak melakukan dosa. Hidup ingin menyenangkan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan dan mencintai firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang membuat kami boleh menjalani hidup kami dengan benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup di dalam jalan mulia sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Buat kasih setia, buat anugerah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Supaya kami menghindar daripada kejahatan. Dan kami mendekatkan diri kami kepada firman Tuhan. Bangkitkan gairah semangat kami Tuhan. Untuk terus mencintai firman Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, seperti janji firman-Mu ketika kami menjauhi kejahatan, kami akan berbahagia. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dibuat Tuhan berhasil, sukses di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah rindu memberkati hidup saudara. Arahkanlah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sudah beribadah bersama kami pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.